Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injing Rahayu. Kami dari Yayasan Pengembangan Islam Jabal Nur dari kelas 10 MA Jabal Nur sedang mengadakan sebuah kegiatan pembelajaran di luar kelas, yaitu untuk observasi tugas proyek untuk bisa mengetahui sejarah tentang situs Patitaan Ngawonggo yang ada di Desa Ngawonggo Tajinan, Kabupaten Malang. Dalam rangka karena anak-anak juga perlu sekali untuk mengenal budaya dan mengenal sejarah, sehingga kami saat ini Selasa 25 September mengadakan kunjungan ke situs Ngawonggo untuk bisa mengetahui sejarah, memahami dan menghayati serta memaknai arti dari situs peninggalan zaman raja-raja terdahulu. Maka dari itu saksikan dari video ini dan selamat menyaksikan video kami. Oke, baik kawan-kawan, kita hari ini akan memasuki situs Ngawonggo, yaitu di gerbangnya sudah sudah ada tulisan yaitu Sugeng Rawuh para tamu, yang memang itu adalah bahasa zaman dulu. Ketika menyambut tamu, kita memasuki ke gerbang atau gapura menuju ke situs Ngawonggo ini, dan pastinya nanti kita di sini akan belajar banyak betul tentang sejarahnya. Dan ini situasi kondisi yang ada di situs ini dengan berbagai banyak pohon dan bambu ya, yang juga ada rumah zaman dulu. Ini mengingatkan kita pada zaman dulu sebelum modern ya. Jadi di sini juga ada anak-anak di situ. Ya, kita bisa ikuti selanjutnya. Itulah tampilan di luar, dan kami di sini bersama Bu Lilis juga sebagai guru bahasa Indonesia kami dari MA Jabal Nur. Waalaikumsalam, untuk mendampingi anak-anak untuk edukasi di situs ini, sehingga selain healing, jalan-jalan juga bisa belajar di alam bebas. Dan inilah anak-anak Putri sedang menyaksikan yaitu untuk pembuatan wedang. Wedang apa Bu namanya? Tomboan abang. Tomboan abang untuk sajian dan sambutan tuh bagi para tamu. Dan juga ya ada pula anak putra yang sedang menunggu sambil jagong di sini ya. Lagi ngapain kalian? Dulu angka, Pak. Oh, dulu angga gitu ya. Oh, gitu ya. Dan di situ pula ada juga kunjungan dari para budayawan dari hotel apa namanya itu? Grand Mac ya, untuk dari Kota Malang ya, untuk bisa mengenal budaya dan tradisi di sini pula seperti ini. Dan ini guys, ini adalah alat-alat peninggalan zaman dulu, permainan zaman dulu ya ini ya. Jadi masih dilestarikan di tempat ini ya, sehingga terjamin kelestariannya untuk dibudayakan dan juga dilestarikan serta dijaga supaya tidak punah. Anak-anak, bagaimana untuk hari ini pembelajarannya? Kita bisa healing ke Ngawonggo. Bagaimana yang kamu rasakan, Mbak Putri? Bahagia. Bahagia ya, bisa jalan-jalan ya. Bisa juga kita ke alam bebas ya, gitu ya. Biar tidak bosan kita belajar di kelas saja. Dan Mbak Reva juga di sini. Mbak Reva, gimana perasaan Mbak Reva ketika kita belajar? Bahagia. Hi everyone, aku bahagia ya. Begitu, terima kasih ya. Mbak Amelia juga. Bagaimana, kan kita bisa melihat alam, kita bisa sejuk di sini ya. Rindang banget tuh suasananya ya. Banyak pohon bambu yang juga bisa menambah kerindangan dan kesejukan di tempat ini. Begitu. Dan ini tugasnya ya. Iya. Dan kita disuguhi oleh pengelolanya yaitu wedang. Namanya wedang apa Bu? Namanya wedang uwuh ya. Wedang uwuh juga merupakan wedang tradisional, sekaligus juga bisa jadikan sebagai obat dan untuk pegal-pegal, linu dan sebagainya. Hilang semua dengan wedang uwuh ini. Bu Lilis, ini kan wedang uwuh ya. Mungkin Iya. bisa jenengan jelaskan. Ini kan wedang uwu, ini kan warnanya merah anak-anak. Jadi warna merahnya ini karena dari secan, jadi pohon secan. Nah, ini memang warna asli, bukan warna buatan, warna minuman bukan. Makanya kalau untuk kesehatan ini sangat manjur sekali ya. Jadi kalau kita minum, badan kita menjadi sehat. Ya, yuk kita minum bersama-sama biar sehat.
Gini guys, kita ini hari ini menunggu dari Mas Yasin selaku juru kuncinya yang akan menceritakan situs ini, dan nanti anak-anak akan wawancara menggunakan 5W1H ya untuk bisa mengupas kefaktaan dan juga faktu dari dari cerita ini, situs ini. Jadi kami masih menunggu beliau. Jadi ini masih menunggu di tempat peristirahatan bersama anak-anak juga. Rest area. Masih juga dengan wedang uwu. Jadi nantikan ya, nanti akan saya rekam juga hasil dari cerita Mas Yasin selaku juru kunci dari situs ini ya. Dan kita akan jalan-jalan menuju lokasi ini, kita telusuri, kita explore, yaitu sampai kita ke lihatan situsnya. Kalau tadi itu kita di sana tempat peristirahatan ya untuk para tamu, dan kita bisa melihat dari kejauhan karena kita juga situs itu di tengahnya ada Kalimantan ya, dan ada juga jembatan yang akan menghubungkan ke situsnya. Dan berikut ini adalah tampilan situs yang disucikan umat Hindu dulunya di zaman Empu Sendok. Kalau kita lihat di sini situsnya ini dari batu andesif ya. Kita tahu di sini ini seperti apa namanya, tempat kolam yang dinamakan Patirtaan, yang konon dulunya itu memang tempat pemandian raja-raja zaman dulu ketika mau naik tahta atau naik sebagai raja dari zamannya Empu Sendok. Kalau lihat kita ini di sini juga ornamennya ini dari batu andesif ya ini ya. Ini dari andesif dan juga berukiran seperti arca seperti itu ya. Nah, ini tampilan dari situs dari jarak kejauhan. Nanti kita bisa ke tempatnya langsung setelah diceritakan oleh Mas Yasin selaku juru kunci dari situs ini. Dan ini adalah bentuk jajanan suguhan dari pengelola situs ya. Yang di situ ada ongol-ongol Bu ya ini ya. Ya. Sama apa lagi tuh Bu? Yang ada getuk sama gitu. Sama apem contong. Apem contong gitu. Oke. Ayo anak-anak, awas ada Ibu. Matur nuwun Bu. Baik kawan-kawan, kita hari ini akan menuju ke situsnya, yaitu untuk menyeberangi Kalimantan di jembatan. Dan pengumuman bagi yang memasuki situs ini diharap agar berpakaian rapi, sopan, dan juga ada perhatiannya juga ya, kita taati. Karena adalah tempat yang sangat sakral juga sih, karena zaman dulu adalah tempatnya untuk pendidikan raja-raja zaman dulu sekaligus sebagai pemandian para raja ketika mau diangkat tahta menjadi raja di era abad ke-10. Dan masih bersama Ibu Lilis di sini Bu, ngapunten nggih, kita yang kita pingin anak-anak nggih. Nah, kita berjalan menyusuri sungai yang katanya orang Jawa itu uangan Bu ya ini ya. Uangan gitu. Kalau bahasa Maduranya beengan Bu. Beengan ya. Itu Kalimantan ya. Kita menyusuri, dan nanti kita sampai sana nggak boleh pakai sandal atau sepatu karena memang batunya itu batu yang mudah lapuk, sehingga agar supaya tetap terjaga kelestariannya. Kalau batunya mudah lapuk, maka kalau kena sepatu atau sandal bisa terkikis ya. Maka dari itu, selain itu juga merupakan tempat suci sebagai penghormatan, dan memang untuk yang haid ya, bagi perempuan dilarang untuk memasukinya karena memang zaman dulu tempatnya pendidikan, patirtan, sekaligus untuk persucian, mandi suci untuk para raja zaman dahulu. Yang kita akan sampai di sini, sudah sampai di papan atau plakat tentang sejarah, sekilas tentang sejarah situs Patirtaan Ngawonggo. Nah ini guys ya, halo ya. Dan di sini ada tulisan dilarang alas kaki harap bila. Nah kita sudah sampai pada situsnya. Ketika kita memasuki situs ini, kita juga dianjurkan salam dulu ya, Rahayu, sebagai salam dari suku Jawa. Ini tampilannya, yang mana kita tahu bahwa di sini kita lihat
tampilan dari batu yang ada di situs ini seperti arca yang membentuk ada bentukan pahatan oleh zaman dulu di masa Empu Sendok, yaitu peralihan dari Raja Kediri ke Kerajaan Singosari. Kita lanjut ke sana. Mau mau raup apa? Nah, di sini juga ada tempat dupa ya. Tempat dupa di mana sebagai penghormatan kepada leluhur ya. Kita tahu sini seperti patung Dewa Ganesha ya, sebagai dewa penyelamat atau dewa pelindung oleh umat Hindu Buddha. Oke, ini juga ada apa namanya untuk penghormatan dupa. Ini Ganesha Bu ya kayaknya Bu ya. Ya ini bentuknya. Cuma enggak begitu apa ya, karena juga sudah lapuk mungkin. Ya. Ya, kita yang mau raup silakan cuci muka nggak apa-apa. Dipercaya sih katanya biar dapat jodoh gitu. Memang tempat persucian ya ini ya, untuk persucian dari jiwa, raga ya, atas mungkin dari hal-hal negatif bisa mandi di sini. Tapi tetap kita harus ada panduan dari pemandu yang mungkin tadi itu Mas Yasin bisa mandu seperti itu. Jadi airnya jernih sekali ya. Ini asli dari murni dari sumber. Di antara di situ ada juga pesawahan sama Kalimantan seperti itu. Lanjut ya kawan-kawan ya. Kita tahu di sini ada patung Bathara Kala ya. Yang tadi diceritakan bahwa menurut pemaparan dari Juru Kunci itu Ngawonggo itu artinya adalah desa atau tempat Bathara Kala atau Buto ya, yang memang ada di pewayangan ceritanya itu. Ya kan ini ada batu Bathara Kala ya, seperti ini bentuknya, sebagai penjaga dari batu lingga yang ada di sini, yang dihormati dan dilestarikan serta dihargai, juga dibudidayakan. Jadi tidak dihilangkan atau punah. Dan sebelahnya juga ada batu seperti bentuk apa gajah ya, mungkin Dewa Ganesha yang belum jadi sepenuhnya, dan juga sebagai penjaga kanan kiri dari batu lingga Yoni yang dilindungi. Dan juga di sini ada batu stupa ya, ini stupa bentuknya ya, mungkin sudah kena lumut, tidak begitu jelas, sehingga tetap juga dilestarikan di sini. Di situ alirannya sangat deras, disalurkan lewat saluran bambu ya, bambu petung ini ya. Lanjut kita ke sana, kita lihat di sini ada kolam ya, atau patirtan yang ketiga, yang memang dulunya dijadikan sebagai tempat patirtan persucian ya, raja-raja zaman dulu ketika mau naik tahta. Dan sekaligus menurut pemaparan dari Juru Kunci juga merupakan tempat pendidikan putra-putra raja di zaman dulu, di era masa kerajaan Kediri menuju ke Singosari. Kita tahu di situ ada pahatan di sini ya, pahatan yang sangat rapi, laksana batik ya di sini ya. Ada pancuran di situ dan juga ada dupa untuk penghormatan. Dan dipercaya juga di sini merupakan pancuran lanang wadon di sini ya, untuk dijadikan sebagai tempat persucian dari jiwa-jiwa yang mungkin perlu disucikan ya. Seperti ini bentukannya ya, itu di situ anak-anak. Nah, seperti ini ya. Di situ juga ada, sebenarnya juga ada kolam patirtan juga guys, cuma di situ karena kena longsor ya, jadi tinggal hanya batu-batuan saja yang seperti bentukannya seperti pinggiran kolam membentuk batik arca seperti itu ya. Itu semua kalau kita tahu ada maknanya itu, cuma kita karena butuh sekali menggali sejarah, kita butuh bertanya dan juga harus mengerti dan memahami, makanya kita butuh belajar seperti itu. Sudah kawan-kawan ya, kita udah mau pulang, sudah hampir 3 jam ya di sini Bu ya, bersama anak-anak dan Bu Lili juga
anak-anak semuanya untuk belajar sejarah. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Mboten Bu nggih? Nggih, Pak Madi.